Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum bitahiyatul Islam, tahiyah mubarakah, tahiyah ala jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabil Mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanyalah milik Allah, Tuhan pencipta, penuntut takdir dan pengatur alam semesta. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan yang kita sembah. La ilaha illallah. Kita muliakan, kita ikuti perintahnya, kita jauhi larangannya, kita harapkan rahmat dan ridhonya, kita juga takut akan murka dan azabnya. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala curah limpahkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan siapapun yang mengikuti jejak langkahnya hingga kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita tergolong sebagai pengikut yang setia, dan insyaallah di akhirat kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang konten tarbawi, isi apa yang kita didikan kepada anak-anak kita. Secara garis besar itu ada 3 poin penting. Yang pertama adalah tentang akidah, tentang keimanan, terutama iman kepada Allah, di mana kita wajib mentauhidkan Allah baik sebagai Rabbul Alamin, pencipta, penuntut takdir dan pemilik alam semesta, tetapi kemudian juga harus bertauhid kepada Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan yang disembah, dengan memuliakannya dan mengagungkannya, dengan mentaati perintah dan menjauhi larangannya, dengan menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah meyakini tentang adanya hari akhir. Hari akhir ini kepastian, dan hari akhir ini ada pertanggungjawaban dari semua yang kita lakukan selama kita hidup di dunia, tentu setelah akhir balik. Dan kita sudah membahas tentang di akhirat itu ada 4 tahapnya, mulai dari kiamat, kemudian yaumul mahsyar, yaumul hisab, dan yaumul jaza. Hari dibangkitkan, hari dikumpulkan di padang mahsyar, hari dihisab dan dihitung, dan yang terakhir hari pembalasan, di mana bila hitungan hisab kebaikannya dominan, insyaallah akan masuk surga. Tapi na'udzubillah min zalik, bila hitungannya negatif, lebih banyak yang buruknya, lebih banyak dosanya, maka bagi dia tempatnya na'udzubillah di neraka. Tapi itulah hakikat yang akan terjadi nanti setelah kematian, yaitu ada yaumul akhir dengan 4 tahapannya. Dan yang ketiga tentu bicara tentang akidah adalah tentang takdir, di mana ada takdir yang sudah terjadi atau sedang terjadi. Kewajiban kita bersyukur atas kebaikannya dan bersabar bila ternyata takdirnya tidak terlalu baik buat kita, atau musibah, atau sakit, atau apapun. Kemudian untuk takdir yang belum terjadi, Allah memberikan kebebasan kita untuk memilih. Karena Allah berfirman, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas kebenaran dibandingkan dengan kesesatan. Karena konsep dalam agama kan la ikraha fid din, tidak dipaksakan. Terserah kita memilihnya, mau yang baik apa yang buruk. Kalau kita pilih yang baik, insyaallah, walaupun mungkin kita berhadapan dengan berbagai takdir di masa yang akan datang, Allah takdirkan kita, Allah berikan hidayah kepada kita, dan wafatnya kita semua dalam kondisi husnul khatimah. Karena kalau sudah husnul khatimah, insyaallah dipermudah hisabnya,
dan dipastikan kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan kedua ada, tetapi kita tidak ingin kemungkinan kedua itu, di mana kita banyak berbuat dosa, berbuat maksiat, matinya suul khatimah, dihisabnya susah, di akhir nanti kita masuk neraka. Nauzubillah. Kita tidak inginkan itu. Kita inginkan kemungkinan pertama, yaitu kita masuk surga karena wafatnya kita husnul khatimah. Kenapa husnul khatimah? Karena dari sekarang sampai ajal menjemput kita, kita berusaha sekuat tenaga mencari rahmat Allah, mencari ridhanya, beribadah yang sungguh-sungguh, meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah, memastikan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Poin yang kedua dari konten tarbawi, materi yang mesti disampaikan kepada anak itu adalah tentang arkanul Islam, tentang rukun Islam, atau secara sederhana tentang syariat. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. 2 kalimat syahadat sesungguhnya dia adalah 2 kalimat yang diyakini, diikrarkan, ya, diyakini dan diikrarkan dan dibuktikan dalam kehidupan keseharian oleh seseorang muslim yang sudah akil baligh. Jadi kalau sudah akil baligh, dia harus bersyahadat, kira-kira begitu. Apakah ada seremoni dari pengucapan 2 kalimat syahadat tersebut? Ya, bagi yang sampai dewasa belum muslim. Tapi kalau dari kanak-kanak sudah muslim, lahir dari ibu dan ayah yang muslim dan muslimah, maka tidak ada keharusan untuk melakukan ikrar. Melalui pendidikan orang tuanya, dia kenal Allah, dia kenal Muhammad, dia diajarin salat. Dalam salat ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Diajarkan tentang azan, di azan juga ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Maka bagi mereka secara otomatis setelah akil balik, dia tidak perlu ada deklarasi, tidak ada seremoni pengucapan 2 kalimat syahadat. Tapi perlu dipahami bahwa pengucapan 2 kalimat syahadat itu baru sah terjadi pada seseorang kalau dia sudah akil balik. Sehingga secara syariat inilah yang harus disiapkan dari setiap anak kita. Akil balik adalah ukuran bersifat fitri, bersifat fitrah. Artinya setiap manusia bakal akil balik kalau normal, ya, kecuali kalau kondisinya tidak normal karena keterbelakangan mental atau karena kecacatan dan lain sebagainya. Tetapi pada prinsipnya bahwa manusia akan mengalami yang disebut dengan akil balik secara fitrah, secara biologis. Karena akil balik itu secara biologis dipahami ketika alat reproduksinya berfungsi. Tetapi harus dipahami, selain fitrah biologis, ada fitrah diniyah, ada fitrah keagamaan. Dan itu berkait karena syarat untuk menjadi akil balik itu ya secara fisik, biologis, alat reproduksinya berfungsi. Tetapi ketika alat reproduksi itu berfungsi, maka ada fitrah diniyah, di mana setiap kita harus tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana setiap amal perbuatannya sudah dilihat oleh Allah dan dicatat malaikat. Semua perbuatan buruknya sudah dicatat oleh Allah dan sudah diketahui Allah dan dicatat malaikat. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Para malaikat yang mencatat, tidak ada yang luput dari catatan para malaikat, baik itu raqib dan juga atid. Nah, karenanya maka kemudian 2 kalimat syahadat ini menjadi penting sebagai madkhal seseorang masuk
ke dunia syariat. Begitu kira-kira yang disebut dengan taklif. Dan ini wajib diajarkan kepada anak-anak kita, faham tentang siapa itu Allah, siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti secara teoritik akan kita temukan kenapa dua kalimat syahadat. Pertama, memang ibadah itu harus ikhlas karena Allah, dan yang kedua harus sesuai dengan sunnah Rasul. Yang kedua adalah iqamatus shalah, mendirikan salat. Salat adalah ibadah yang paling istimewa. Keistimewaan salat diindikasikan dengan 3 hal. Pertama, salat itu disyariatkan langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha pada peristiwa Mi'raj. Berbeda dengan seluruh syariat yang lain, disyariatkan Allah disyariatkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Itu SOP-nya begitu, standar prosedurnya begitu. Seluruh syariat disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui Jibril, kecuali salat langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini istimewa. Ya, karena sekali lagi syariat lain enggak begitu. Saum, zakat, berbakti kepada orang tua, warid, pakai jilbab dan lain sebagainya, itu dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Tetapi salat tidak demikian, langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad tanpa perantaraan Jibril di peristiwa Isra dan Mi'raj di Sidratul Muntaha. Kedua, salat itu istimewa karena dia adalah ibadah yang paling sering dilakukan manusia, ibadah yang paling sering dilakukan oleh kita. Kalau hitung-hitungan sederhana itu 40 rakaat lah sehari ya. Yang wajibnya 17, tambah rawatibnya 10, tambah tahajudnya 11, tambah duha 2 rakaat, itu sudah 40 rakaat. Dan kita laksanakan di rentang waktu 24 jam ya, tidak di satu rentang saja, dan bersifat daily, harian. Setiap hari kita melakukannya tanpa jeda, tanpa istirahat, tanpa libur. Yang ketiga, keistimewaan salat adalah kaifiatnya yang rigid, yang gak bisa improve, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Hari ini, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, ya salat mau begitu. 3, 4, 5 abad yang lalu sampai di zaman Rasulullah, salat begitu. Dan dipastikan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, sekian abad ke depan, ya salat mau begitu aja, nggak akan berubah. Karena Rasulullah membingkainya dengan sabdanya, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi memang salat ini sangat rigid sekali, tidak bisa kemudian ditambah dan dikurang. Tapi ada yang menarik. Walaupun demikian gak ada ceritanya orang tuh bosan salat. Bosan nih salat, nggak ada. Asik aja. Apalagi kalau usia sudah di atas 40 tahun, semakin sini semakin asik, semakin rajin kita salat insyaallah. Nggak ada ceritanya boring, nggak ada ceritanya bosan. Ini keistimewaan salat. Makanya dipastikan salat ini memiliki beberapa keuntungan. Ada 5 yang saya catat keuntungan salat. Pertama, dia adalah identitas keislaman seseorang. Rasulullah bersabda, "Al-ahdu bainal kufri wal iman as-salah." Pembeda antara kafir atau kufur dan iman adalah salat. Faman taraka faqad kafar. Sesiapa yang meninggalkan salat kafir. Jadi identitas salat itu, identitas keislaman itu bukanlah 2 kalimat syahadat. Dia madkhal saja, dia pintu masuk. Tapi benar atau tidaknya muslim seseorang, yaitu salatnya tadi. Faman tarakaha faqad kafar. Sesiapa yang meninggalkan salat, sungguh dia kafir. Walaupun memang para ulama berbeda pendapat tentang kafir yang dimaksud. Ada yang mengatakan kafir amali, ada yang mengatakan kafirnya i'tiqadi. Kafir amali itu meninggalkan amal tapi hatinya masih beriman, atau disebut fasik.
Yang kedua, i'tiqadi, berarti khuruj minamillah, murtad. Saya tidak akan berdebat tentang perbedaan pendapat tadi, baik yang amali atau yang i'tiqadi, dua-duanya masuk neraka. Makanya kita tidak boleh meninggalkan salat, karena salat sekali lagi adalah identitas Islamnya seseorang, muslim atau muslimah, juga Islamnya komunitas kaum muslimin. Karena dipastikan di mana ada komunitas kaum muslimin, di situ ada masjid atau minimal mushola. Tentu dengan masjid mushola itu ada azan 5 waktu dan lain sebagainya dan sebagainya. Yang kedua, benefit salat itu adalah sarana zikir yang efektif. Kita semua tahu bahwa kita diperintahkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wazkurullah zikran katsiran. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Tetapi bicara efektivitas ketika berzikir, ya salat. Dalam waktu yang relatif singkat, 2-5 menit, tapi kemudian semua bacaan zikir ada dalam salat. Takbir ada, tahmid ada, tahlil ada, istighfar ada, doa ada, baca Quran ada, salawat ada, salam ada, semuanya ada, komplit. Itu hebatnya salat. Dan efektif saya katakan tadi, khusyuk kita kerjakan karena ada batas, yaitu salam. Bukan hanya batas, kita harus menjaga taharah, nggak boleh kentut, nggak boleh batal. Kita juga tidak boleh makan dan minum. Kita tidak boleh ngobrol, khusus dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Maka bicara tentang zikir yang efektif itu adalah jawabannya salat. Semakin kita sering salat, apa itu tahajud, apa itu duha atau rawatib, di samping kita melaksanakan salat fardu, itu tentu adalah sangat menguntungkan kepada kita, di mana kita bisa berzikir kepada Allah secara efektif. Yang ketiga, konsekuensi salat sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salat itu menjadi penenang batin, penenang jiwa. Karena salat zikir, ala bizikrillah tatmainnul qulub, bahwa dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Siapapun dari kita yang galau, yang risau, gelisah, ada masalah dengan istri, ada masalah di tempat pekerjaan, ada masalah dengan keluarga besar, ada masalah dengan tetangga, ada masalah dengan kesehatan, dengan karir, apa saja masalah yang membuat kita galau, yang membuat kita risau, maka kita harus menciptakan ketenangan, menciptakan ketentraman, dan itu sekali lagi adalah dengan salat. Yang keempat, salat itu memberi imunitas kepada pelakunya dari perbuatan fahsya dan munkar. Di surat Al-Ankabut 45 Allah berfirman, innas salata tanha anil fahsya wal munkar. Minimal kalau kita rajin salat, berkurang kesempatan kita berbuat dosa. Kedua, tentu saja karena salatnya sendiri, dia kan munajat, dialog dengan Allah, dia kan halwat, berduaan dengan Allah. Gak boleh ngobrol, gak boleh apa, segala macam, khusyuk hanya kepada Allah. Padanya ada doa, padanya ada harapan. Maka tentu saja orang yang rajin salat dan salatnya benar, khusyuk, kalau berbuat maksiat, kalau berbuat dosa, berpikir 1000 kali. Oleh karena itu maka salat ini luar biasa, akan memberikan imunitas kepada pelakunya, kepada kita semua, dari perbuatan fahsya dan munkar, dari dosa dan maksiat. Yang kelima, salat itu menjadi indikator baik buruknya amal kita di dunia ini yang tercatat kelak di akhirat. Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabul abdu indallahi yaumil qiyamah as-salah. Amal pertama yang akan dihisab oleh Allah kelak di kiamat itu salat. Sesiapa yang beres salatnya, idza salahat salah sayur amali, maka beres pula seluruh amal yang lainnya. Jika idza fasadat fasada sayur amali, jika salatnya rusak, maka rusak amalnya. Kita tahu hidup di dunia kan tidak salat doang. Ada puasa, ada zikir, ada tilawah, ada sedekah, ada berbakti kepada orang tua,
kalau perempuan pakai jilbab yang rapi dan seterusnya. Itu semua adalah bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita laksanakan selain sholat. Ketahuilah bahwa baik buruknya amal-amal tadi itu bergantung kepada baik buruknya sholat kita. Maka siapapun di antara kita yang selalu memperbaiki sholatnya untuk lebih sering, untuk lebih tepat waktu, untuk khusyuk, sempurnakan wudunya, sempurnakan menutup auratnya, sempurnakan zikir dan bacaannya, maka dalam waktu bersamaan sesungguhnya dia sedang memperbaiki kualitas amal-amal yang lainnya. Amal-amal yang lainnya akan menjadi baik bila sholatnya itu adalah baik. Ini adalah benefit yang paling kita dapatkan dari apa yang disebut dengan sholat. Kaitannya dengan tarbawi, dengan pendidikan keluarga tentang sholat, ini memang sangat dipentingkan oleh baginda Rasul. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Muru auladakum bis-salati wa hum abda'ul sab'a, wadribuhum wa hum abda'ul ashar." Perintahkanlah anak-anakmu untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah dia ketika disuruh salat menolak ketika berusia 10 tahun. Di awal saya katakan tadi, 2 kalimat syahadat mengindikasikan bahwa seluruh syariat berlaku setelah akil baligh. Kalau anak kita 7 tahun, kira-kira anak kita sudah akil baligh belum? Belum. Karena rata-rata akil baligh itu di atas 10 tahun lah. Tetapi 7 tahun anak harus sudah diperintahkan salat. Padahal mereka belum akil baligh. Pertanyaan berikut, kalau anak itu 7 tahun disuruh salat, sudahkah anak itu bisa salat? Jawabannya harus sudah bisa salat. Karena ketika usia 7 tahun dia diperintahkan untuk salat, berarti dia harus bisa salat. Berarti mendidik dan mengajarkan anak salat adalah sebelum usia 7 tahun. Ini adalah semangat yang harus kita pahami bersama, bahwa syariat itu tidak serta-merta dididikan, diajarkan ketika akil baligh, tapi jauh sebelum akil baligh itu harus sudah diajarkan, terutama salat. Jadi sebelum 7 tahun anak itu diajarin sholat, ngerti tentang taharah, ngerti tentang kiblat kemana, faham syarat-syaratnya, ngerti rukun-rukunnya, kapan 3 rakaat, kapan 4 rakaat, bagaimana dia berjamaah, bagaimana kalau dia mendengarkan azan, dan seterusnya harus sudah paham. Sehingga ketika sampai usia 7 tahun, orang tua tinggal merintahkan dia untuk sholat. Betul, bukan akil baligh. Bila kemudian ia tidak salat, ya nggak jadi masalah. Dia menolak salat, ya tidak jadi masalah. Tapi bahwa perintah salat itu sudah diberikan kepadanya dengan asumsi bahwa sebelum 7 tahun sudah diajarkan tata cara salat secara lengkap kepada anak kita. Ketika usia 10 tahun, kata Rasulullah, fadribuhum, pukullah. Maksudnya, ketika diperintahkan salat di usia 10 tahun, ia menolak, maka paksa dia untuk sholat, walaupun dia menolak, dan walaupun belum akil baligh, tapi sedikit dipaksa. Karena kalau sudah 10 tahun itu sangat dekat dengan waktunya akil baligh. Sehingga kalau terus menerus demikian, sampailah anak itu pada usia akil baligh, maka terbiasalah dia mendirikan sholat. Saya banyak mendengar keluhan dari orang tua, wah Ustaz, anak saya ini udah SMA, Masya Allah sholatnya susah sekali. Ya iyalah, bagaimana gak susah? Karena sejak kecil tidak dibiasakan sholat. Wah, anak perempuan saya Ustaz udah kuliah juga, disuruh jilbab, gak pakai jilbab juga, nih gimana? Lah iyalah, kalau sejak SD-nya tidak diajarin pakai jilbab, maka kemudian kita akan mengalami kesulitan. Begitu juga puasa, begitu juga sedekah, begitu juga zikir, begitu juga tilawatul Quran. Jadi sekali lagi, mendidikan anak untuk syariat itu harus kita lakukan jauh sebelum akil baligh. Ketika usia 7 tahun, biasakanlah. Ketika 10 tahun, agak keras pembiasaan terhadap syariat.
sehingga ketika mereka sudah akil balik, semuanya berjalan secara lancar, tidak ada kesulitan mendidikan anak melaksanakan syariat. Itu titik poinnya, ya, bahwa kita diperintahkan oleh baginda Rasul untuk memerintahkan anak bersalat di usia 7 tahun, memukulnya jika diperintahkan dan ia menolak di usia 10 tahun, adalah agar ketika anak-anak kita sudah akil balik, kita sebagai orang tua tidak mengalami kesulitan. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa salat sebagai ibadah yang istimewa dengan 5 benefit keuntungan yang luar biasa tadi, dia merupakan simbol dari seluruh aktivitas ritual kita kepada Allah. Kita memang dituntut untuk melaksanakan ritualitas kepada Allah. Simbolnya adalah salat. Di poin tadi saya menyebutkan salat salah satu keuntungannya adalah sarana zikir yang efektif. Padanya ada zikir, padanya ada doa, ya, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Kemudian ada doa, ada istighfar, ada salawat dan seterusnya. Sehingga simbol ritualitas itu terlihat di ibadah sholat. Nanti kita akan bahas sedikit tentang zakat, kemudian puasa dan haji sebagai simbol-simbol yang lainnya. Yang pada intinya ketika kemudian anak kita memahami dan mengerti apa itu zakat, apa itu puasa, apa itu haji, maka insya Allah anak-anak kita itu akan mengerti kesempurnaan Islam secara utuh. Tetapi tentu yang didahulukan kepada mereka, karena hari-hari akan dialami oleh setiap anak, oleh setiap manusia, bahkan termasuk orang dewasanya, adalah kewajiban untuk sholat yang 5 waktu. Maka ini yang harus digemarkan sedemikian rupa. Saya katakan tadi, hadis yang memerintahkan syariat itu ada hanya dalam sholat saja, karena yang lain-lainnya itu dipastikan mudah kita laksanakan kalau kita betul-betul memaksimalkan pendidikan sholat kepada anak kita. Jangan abaikan anak-anak kita yang masih kecil untuk bisa sholat dengan benar, untuk dilatih bacanya dengan baik, wudunya juga benar, karena ini menjadi bekal mereka saat dewasa. Dan insya Allah bila ritualitas salat ini mantap dilakukan oleh seorang anak, maka mudah mengajarkan mereka tentang puasa, tentang zakat, tentang haji dan umrah, atau tentang syariat yang lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.